kami persilahkan Bu Esti untuk sama Bu Jatuh untuk segera memulai. Baik, terima kasih dari Ibu Jatuh ya. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri yaitu selalu bagus. Nah, di sini akan dibahas bagaimana sebagai coach Anda menyikapi hal tersebut. Monggo Bu Esti. Baik, dari percakapannya kita mulai dari Ibu Jatuh. Baik, kita mulai dari sekarang ya. Selamat siang Bu Esti. Selamat siang Mbak Jatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Puji Tuhan, kabar baik Bu Esti. Saya juga sehat. Oh iya Bu Esti, kalau boleh tahu, ada apa ya Bu? Ibu kok memanggil saya sekarang? Begini Mbak Jatuh, ada sesuatu hal yang ingin Ibu diskusikan dengan Mbak Jatuh hari ini. Apakah Mbak Jatuh bersedia? Iya Bu, baik Bu, saya bersedia. Terima kasih. Nah, kita akan diskusikan adalah bagaimana sebaiknya sikap kita saat berdiskusi kelompok. Oh, itu ya Bu. Memang saya itu bagaimana Bu? Kenapa saya dipanggil? Apakah saya bersalah? Begini Mbak Jatuh, bukan bersalah. Ibu perhatikan ketika mengumpulkan tugas, itu Ibu lihat Mbak Jatuh tidak mengumpulkan hasil diskusi dari kelompoknya ya. Maksudnya bukan hasil kerja dari kelompok, tapi sepertinya Mbak Jatuh mengumpulkan hasil dari pekerjaan sendiri. Apakah benar begitu? Iya Bu, memang betul begitu Bu. Oh iya. Nah, dengan diskusi ini, kira-kira apa yang menjadi yang ingin Mbak Jatuh inginkan dari diskusi ini Mbak Jatuh? Mungkin dengan diskusi ini saya akan jadi mendapat pencerahan, mendapat solusi kira-kira bagaimana supaya bisa bekerja sama dalam kelompok dengan mereka lagi itu ya Bu. Iya. Nah, baik kalau di diskusi ini nanti kita sudah mendapatkan solusi. Kalau Ibu boleh tahu, mengapa sikapmu sama ini demikian Mbak Jatuh? Gimana ya Bu ya? Saya boleh jujur nih, selama ini saya tidak suka bekerja kelompok dengan mereka itu Bu. Mengapa Mbak Jatuh? Karena saya kurang suka dengan sikap teman-teman saya yang ada di kelompok itu Bu. Oh, kalau boleh Ibu tahu kurang sukanya kenapa ya? Jadi begini Bu, ketika kami bekerja dalam kelompok itu, saya selalu mengerjakan tugas itu sendirian. Teman-teman saya itu tinggal menerima jadinya saja, sehingga mereka tinggal mencontohnya. Lama-kelamaan saya merasa terganggu dengan mereka yang suka asik ngobrol sendiri. Dan obrolan mereka sepertinya tidak penting, hanya berupa bercandaan Bu. Padahal saya sedang berusaha untuk menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan supaya tepat waktu. Saya sangat terganggu dengan ulah mereka itu Bu, mereka tidak bisa serius dalam berdiskusi. Oh, jadi Mbak Jatuh ini merasa bekerja sendirian dalam kelompok. Demikian? Iya, betul Bu, dan itu saya merasa sangat tidak nyaman. Oh, lalu Mbak, apa yang dirasakan selama ini dalam menyelesaikan tugas di kelompok? Jadi meskipun hasil yang saya dapatkan itu baik, tapi saya juga merasa bersalah Bu, saya merasa terbebani karena saya harus bekerja sendiri, saya harus repot sendiri, saya harus mikir sendiri, sedangkan mereka asik-asik saja malah ngobrol bercandaan, tapi mereka juga mendapatkan nilai baik sama baiknya dengan saya. Lama-lama saya kan juga jadi kesal Bu, makanya saya putuskan ya sudah mengerjakan sendiri saja dan tidak mengajak mereka dalam mengerjakan tugas itu dalam kelompok. Oh iya Bu, sebenarnya saya itu juga sedih. Dari kejadian itu ada teman saya yang mengatakan bahwa saya itu pelit ditanyai pekerjaan atau jawaban. Oke, begitu ya. Kalau Ibu boleh mengerti, sebenarnya Mbak Jatuh sendiri bagaimana dengan perkataan teman seperti itu? Sebenarnya tuh saya tuh tidak pelit loh Bu. Saya sebenarnya tidak terima dikatain seperti itu. Saya mau kok bekerja sama dalam kelompok. Bahkan jawaban saya saja saya berikan pada mereka, pekerjaan saya berikan pada mereka, semua mereka dapat nilai bagus. Yang penting dalam kelompok itu kan semuanya aktif, serius, dan tidak banyak bermain. Jadi ketika menyelesaikan tugas itu saya tidak terbebani sendiri, tapi ya bekerja sama dalam kelompok, begitu Bu.
Oh iya, betul sekali. Ibu setuju dengan pendapatnya Mbak Jatuh ini. Kalau menurut Mbak Jatuh, hal baik apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita belajar berkelompok? Seharusnya kita dapat memecahkan masalah bersama-sama, sehingga dapat melatih kita berpendapat dan bisa saling menghargai antar teman yang lain, Bu. Ya, betul sekali. Apakah ada lagi Mbak Jatuh? Selain itu, saya rasa ketika berkelompok, kita dapat mengerjakan tugas secara bersama-sama, sehingga tugas yang diberikan terasa berat itu terasa ringan. Ya, tepat sekali Mbak Jatuh. Ibu ingin tahu juga bagaimana kondisi temanmu ketika bekerja dalam kelompok, padahal kamu tidak dalam kelompok itu. Apa yang terjadi dengan teman-temanmu? Tampaknya sih mereka kewalahan dalam menyelesaikan tugas itu, Bu. Karena mereka tentu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan hanya menyontek atau menyalin pekerjaan saya. Iya. Nah, jika Mbak Jatuh melihat kondisi yang demikian, apa yang sebaiknya Mbak Jatuh lakukan? Atau mungkin saya membantu mereka saja supaya saya dikatakan tidak pelit ya, Bu ya? Bagus. Ibu setuju hal itu. Apa yang ada dalam diri Mbak Jatuh sehingga mampu membantu mereka? Saya merasa saya dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. Dan saya bukan orang yang pelit yang seperti yang mereka katakan itu. Nah, benar sekali Mbak. Bagaimana sebaiknya sikap Mbak Jatuh jika nanti ada tugas berkelompok lagi? Baik Bu, saya akan bekerja sama dalam kelompok itu. Nah, apa yang akan Mbak Jatuh lakukan agar saat kerja kelompok semua anggota dapat aktif dan bisa serius dalam menyelesaikan tugas kelompoknya? Mungkin saya akan berbicara baik-baik dengan teman-teman tentang bagaimana seharusnya mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Selanjutnya, saya akan membagi tugas setiap anggota kelompok agar kita semua sama-sama berpikir, sama-sama bekerja, sehingga saya berperan untuk mengarahkan agar tugas kelompok bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Bagus sekali Mbak Jatuh. Ibu sangat mendukung rencanamu. Dan apakah ada teman yang bisa diajak bekerja sama untuk melaksanakan strategimu tersebut? Mungkin ada Bu, Ayu namanya. Sepertinya ia senang membantu saya karena dia dekat dengan saya. Dan saya juga dekat dengan Ayu. Oke, Ibu setuju. Lalu komitmen apa yang akan dibuat agar rencanamu nanti bisa berjalan dengan baik? Saya akan menjalin komunikasi dan berhubungan baik dengan teman-teman agar mereka mudah diajak kerjasama dan saya mudah menjalin komunikasi dengan mereka. Nah, baik. Ibu doakan semoga rencanamu berhasil ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Esti. Sama-sama. Demikian dari kasus 1 kepada Ibu Titis. Waktu kami kembali. Ya. Terima kasih Bu Jatuh sama Bu Esti sudah mempraktekkan coaching model Tirta dengan sangat baik sekali. Dalam kesempatan ini, Bu Esti selaku coach sudah menyampaikan buka dengan baik. Kemudian Kosi, yaitu di sini Bu Jatuh, dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian pada bagian identifikasi, ini pertanyaan Kos sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi Kosi memberikan respon dengan lancar dan potensi serta alternatif solusi sudah tergali. Kos aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian pada bagian rencana aksi, di sini Kos sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan secara mandiri oleh Kosi. Kos membuat Kosi mengeksplorasi jawaban sehingga jawaban itu menjadi lebih spesifik. Di bagian akhir, pada bagian tanggung jawab, dalam hal ini Kos sudah mengarahkan Kosi untuk membangun komitmen, sementara Kosi sendiri sudah dapat membuat komitmen itu secara mandiri yang berbasis Tirta. Demikian tanggapan dari saya. Mungkin baik, bisa terima kasih. Terima kasih Bu Titis. Terima kasih Bu Titis. Baik, untuk selanjutnya, untuk coaching kasus kedua, nanti yang akan berperan aktornya sebagai berikut. Coach saya sendiri Jatuh, kemudian coach nanti Ibu Titis, dan pengamat adalah Ibu Esti Retnaningrum. Monggo dipersilahkan, kita mulai nggih. Baik, Bu. Pada saat jam istirahat, Mbak Titis terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya.
Langkahnya tertahan, ragu-ragu, seakan ingin masuk ke ruangan itu, masuk atau tidak. Bu Jatuh yang kebetulan melihatnya dan selesai mengajar, menghampirinya. Mbak Titis, kenapa kamu berdiri di situ? Ada apa? Oh, Bu Jatuh. Kebetulan saya ketemu Ibu di sini. Saya minta waktunya sebentar. Saya ingin berbincang dengan Ibu Jatuh. Oh iya, tentu. Ibu ada waktu. Coba yuk kita berbincang di gazebo sana itu, Mbak. Baiklah. Sekarang kita sudah duduk di gazebo, sudah duduk dengan nyaman. Coba Mbak Titis ceritakan. Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa yang ingin Mbak Titis capai di akhir diskusi share kita kali ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu Jatuh. Terus, ada yang lain lagi enggak, Mbak? Saya merasa bingung, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Boleh Mbak Titis ceritakan lebih lengkap kepada Ibu Jatuh, supaya saya tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru, Bu. Apa yang membuat Mbak Titis merasa mendapat perlakuan tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Bu. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Terus, selain rasa tidak nyaman tadi, adakah hal lain yang Mbak Titis rasakan? Selain saya merasa tidak nyaman, saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai tertinggi di kelas itu, Bu. Jika boleh saya tahu, seperti apa ketidakadilan yang Mbak Titis maksudkan itu? Bisakah diceritakan lebih lanjut lagi? Begini, Bu Jatuh. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tetapi mengapa nilai saya terlalu kecil ya, Bu? Selama ini, langkah-langkah apa yang telah Mbak Titis lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Selama ini saya sudah rajin belajar, Bu, dan mengulang pelajaran yang saya dapatkan di sekolah. Jadi saya timbul sebuah praduga bahwa saya mendapatkan nilai kecil karena tidak mengikuti les privat itu, Bu. Apakah Mbak Titis sudah pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Bu. Tapi saya lihat sebelum ada les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah adanya les tersebut, saya tidak mengikuti les, maka nilai saya menjadi lebih kecil, Bu. Baiklah, lalu kesempatan apa yang sudah Mbak Titis miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasikan dugaan saya selama ini. Tapi tidak jadi, Bu. Terus mengapa tidak jadi Mbak Titis lakukan? Tapi merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Apakah guru tersebut pernah marah? Gurunya sih baik, Bu. Pada saat menjelaskan juga bagus. Saya senang diajak oleh guru itu. Lalu kenapa tidak Mbak Titis coba saja untuk menyelesaikan masalahmu itu? Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus itu. Coba semisal besok Mbak Titis bertemu guru tersebut. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus itu, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang Mbak Titis miliki sehingga bisa merasa yakin bahwa nilai tinggi walaupun mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini, Bu, saya sebelumnya selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin.
dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawe yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya menjadi duta pelajar anti korupsi di Klaten, saya mendapat kesulitan belajar karena kegiatan tersebut sangat intens dan saya harus terus antar sekolah sehingga antar sekolah memberikan orasi dan sosialisasi Bu seminggu 3 kali. Nah, hal itu tentu saja menyita waktu saya dan tenaga dan pikiran saya Bu. Apakah hal tersebut yang mempengaruhi belajarnya Mbak Titis? Sepertinya iya Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur jika tidak ada tugas. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilai Mbak Titis tadi. Apakah disebabkan karena tidak ikut les, atau sekarang yang Mbak Titis kurang belajar karena kurang berlatih soal? Benar juga ya Bu. Mungkin karena itu saya jadi tidak fokus dan kurang berlatih soal dalam belajar. Jadi, apa yang akan Mbak Titis lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya ke guru tersebut Bu untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan tur sekolah saya di Duta Pelajar Anti Korupsi. Karena menjadi Duta Pelajar Internasional adalah impian dan cita-cita saya Bu. Bagus sekali itu Mbak Titis. Solusi yang sudah engkau ungkapkan tersebut. Terus, ada lagi enggak yang akan dilakukan? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa Bu. Karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Saya rasa bisa meminta bantuan ST teman sebantu saya yang kebetulan ikut les privat tersebut. ST adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya, Bu. Nah, selanjutnya apa rencana Mbak Titis dalam mencapai tujuan tersebut? Pertama ya Bu, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Kemudian saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Kemudian saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Saya juga akan meminta bantuan ST untuk membantu saya dalam belajar. Bagus Mbak Titis, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Besok pagi, saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Bu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan latihan. Lalu, siapa yang akan membantu Mbak Titis dalam menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan ST, Bu, untuk menemani saya menemui guru tersebut. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, sepertinya itu sudah sangat baik untuk Mbak Titis lakukan. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu Jatuh. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Sama-sama Mbak Titis. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Ya, Bu. Baik, monggo Bu Esti. Sebagai pengamat, langsung saja. Terima kasih Bu Jatuh dan Bu Titis yang sudah mempraktikkan coaching model Tirta pada kasus 2 dengan sangat baik. Ibu Jatuh selaku coach sudah sangat baik dalam menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian pada identifikasi pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan jelas. Kemudian potensi dengan alternatif solusi sudah bisa tergali, coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Selanjutnya pada rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach ya. Kemudian coach juga mampu membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban lebih spesifik. Dan pada tanggung jawabnya, coach sudah dapat mengarahkan coach dalam membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dengan berbasis Tirta. Demikian dari pengamatan kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Esti. Sama-sama. Baik, untuk kasus ketiga, monggo langsung dilanjut Bu Titis. Baik, kita mulai Bu. Ya, monggo. Bu Titis, ada waktu sebentar Ibu. Saya butuh seseorang yang mau mendengarkan dan membantu saya dalam kegundahan hati saya ini Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Esti?
Apa yang ingin Bu Esti capai dalam diskusi kita ini? Terima kasih Bu Titis sudah berkenan mendengarkan dan membantu saya. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Baik Bu Esti, silakan diceritakan apa yang Bu Esti rasakan saat ini. Saya merasa kecewa, merasa sedih, bingung. Pokoknya perasaan saya ini tidak nyaman begitu, Bu. Bisa diceritakan apa yang membuat Bu Esti menjadi tidak nyaman? Begini Bu, tadi saya habis ditegur sama kepala sekolah karena pada waktu supervisi oleh pengawas, saya tidak menggunakan buku teks. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Pada waktu supervisi, saat saya mengajar, Bapak pengawas, saya dilihat menggunakan sumber lain, tetapi saya masih tetap mengacu pada buku kurikulum, Bu. Saya menggunakan sumber lain ini supaya materi yang saya sampaikan ini lebih komplit dan lebih mendalam. Oh, gitu. Coba diingat lagi, apakah dalam penyampaian argumentasi pada pengawas itu menggunakan nada tinggi atau sedikit emosi sehingga Bapak pengawas merasa tersinggung? Saya sih merasa tidak ya Bu. Nada saya juga datar, tetapi jawaban dari saya cukup panjang dan lebar Bu. Mungkin jadi terasa seperti menggurui beliau, sehingga dilaporkan kepada atasan. Setelah itu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Langkah-langkah apa saja yang sudah Bu Esti lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Memang buku seperti apa yang... Saya masih bingung, Bu, saya harus berbuat apa, karena baru kali ini mendapatkan teguran. Memang buku seperti dengan buku yang Bu Esti gunakan. Buku suplemen yang lebih lengkap dibanding buku teks siswa. Apakah semua murid memiliki buku suplemen tersebut, Bu? Tidak, Bu. Hanya saya yang memiliki, dan saya menyampaikan materi itu tidak ada pada buku teks, tapi mengacu pada kurikulum, Bu. Lalu bagaimana siswa dapat mengakses materi tersebut? Saya fotokopikan bagi siswa yang meminta. Apakah semua siswa mendapatkan fotokopian tersebut? Tidak, Bu. Nah, mungkin itu yang membuat Ibu ditegur oleh Bapak pengawas. Ya, bisa jadi, Bu. Karena tidak semua murid mendapat fotokopian materi tersebut. Sekarang saya menyadarinya. Ternyata apa yang saya lakukan ini kurang tepat ya, Bu. Walaupun buku yang saya pakai ini bagus, tetapi tidak semua murid memilikinya. Jika Ibu sudah menyadarinya, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menghadap kepala sekolah, Bu. Saya akan mengkomunikasikan kembali dan meminta beliau sebagai mediator untuk berbicara kepada Bapak pengawas serta meminta maaf dari atas kesalahan yang saya perbuat, dan saya akan bersedia menggunakan saran beliau. Nah, saya kira itu jauh lebih baik, Bu. Terima kasih ya Bu Titis atas pencerahannya, sehingga saya dapat mengetahui bahwa apa yang saya lakukan ini kurang tepat bagi anak didik saya. Terima kasih Bu Titis, selamat siang. Dengan senang hati Bu Esti, selamat siang. Baik, kepada Ibu Jatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Titis dan Bu Esti yang sudah sharing skenario coaching kasus ketiga. Nah, baik, dari lembar observasi saya akan membacakan yang pertama. Tujuan menyampaikan coaching sudah terlaksana dengan baik. Coach sudah baik dalam menyampaikan pembuka, dan coach sendiri juga sudah dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian dari identifikasi memberikan pertanyaan dan umpan balik, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi dari jawaban-jawaban coach sehingga dapat memberikan respon dengan lancar sehingga potensi dan alternatif solusi dapat tergali dengan baik. Coach sendiri juga aktif dan memberikan tanggapan dan umpan balik kepada coach. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach, dan coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban dengan baik sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Untuk poin yang keempat, tanggung jawab.
Coach sudah mengarahkan Koci untuk membangun komitmen yang benar, yang baik, sehingga Koci sendiri juga mendapatkan komitmen yang baik secara mandiri dengan berbasis Tirta. Demikian tadi observasi praktek coaching model Tirta untuk kasus ketiga. Terima kasih Bu Esti, Bu Titis. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu Jatuh. Recording? Ya, oke, sudah stop recording. Sebentar, stop. Ya, sampun. Ini saya matikan dulu. Maaf, bacanya